Nasinya harus disampaikan. Ini sekarang ada namanya pelatihan pendalaman materi yang diikuti oleh SD, SMP, dan mungkin kita nanti kebagian tanggal 21 selama 1 minggu 3 guru 4 guru dengan kepala sekolah. Nah, harus itu ikuti, nanti kalau ada namanya tolong diikuti dengan baik karena nanti adalah berkelanjutan. Dan kalau ada nilainya nanti sertifikatnya tolong disampaikan di info, di print, kemudian langsung didiseminasi kepada bapak guru yang lainnya. Itulah yang membuat nilai rapor kita akan menjadi bagus lagi karena tetap dibiayai oleh pengawas, ya, pengawas, dan Bapodik tetap akan berjalan dari sistemnya. Apapun yang dilakukan di sekolah, sistem terus berjalan dengan nilai sekolah kita. Makanya sekolah-sekolah yang dapat pos kinerja adalah dia apapun dikerjakan, pelatihannya dimasukkan sehingga dapat pos kinerjanya. Mudah-mudahan nanti berikutnya. Begitu Bapak Ibu. Pemaparan selanjutnya yaitu program siswaan dan OSIS. Untuk kesiswaan akan disampaikan oleh Kacat. Dari kiri ya? Kirim apa baca di sini? Udah ada di situ di desktop juga. Oh, ada di sini. Di desktop saya nggak lihat begini. Iya, ini mau apa aja? Apa aja yang mau? Yang ini belum Pak. Aja program. Kesiswaan itu yang kesiswaan nggak bisa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Kepala SMP dan Nahdlatul Ulama Jakarta Bapak Haji Muhammad Sarbini SAG, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Dr. Andes Ismia Biningsi, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Wakil Kepala Sekolah Bidang Siswa Ibu Naningsi SPD, serta Bapak dan Ibu Guru yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Di sini saya mewakili komisi atau bagian kesiswaan yang sudah tadi dirasakan oleh Ibu Naningsi, Ibu Siti, dan Pak Lutfi. Untuk yang pertama, dari mulai tentang visi bab 2, visi, misi, dan tujuan. Yang pertama adalah visi. Sebetulnya peserta didik dalam dasar-dasar itu yang berpijak pada imtak dan akhlakul karimah. Lalu misinya berprestasi dalam perolehan nilai akademik, berprestasi dalam kegiatan akademik atau ekstrakurikuler, aktif dan dinamis dalam kegiatan keagamaan, bertanggung jawab dalam sikap dan perilaku, aktif dalam membangun bangsa. Tujuannya menciptakan lulusan yang memiliki dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi, menciptakan lulusan yang memiliki dasar-dasar bahasa Arab dan Inggris, baik lisan maupun tulisan, menciptakan lulusan yang terampil dalam bidang komunikasi dan intelektual, menciptakan lulusan yang mampu memegang teguh iman dan takwa, menciptakan hubungan yang harmonis antara warga sekolah dengan lingkungan sekolah, berusaha untuk mendapatkan juara untuk tingkat sanggar kota, media maupun di tingkat DKI Jakarta. Diharapkan lulusannya dapat diterima di sekolah unggulan atau minimal dapat mendidik ke jenjang yang
menciptakan lulusan yang militan yang diharapkan menjadi kader generasi bangsa yang memajukan agama melalui organisasi Nahdlatul Jakarta dan izin Islam dan Muslimin. Bab 3 yakni tentang materi kegiatan program kerja pembinaan siswa. Sebelum saya lanjut, mungkin di bab 2 ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu tentang visi misi dan tujuan. Yang tadi itu yang dasar-dasar Arab berarti diganti tahfiz kan? Yang dasar-dasar. Ya betul. Untuk para usaha memiliki dasar-dasar kemampuan dalam membaca Al-Quran. Pak, sebentar sepotong. Untuk visi dan misi ini nanti ada waktunya kita rapat, ada notulen rapatnya, sehingga nanti untuk akreditasi pasti dicari. Untuk sekarang biarkan seperti dulu, nanti ada waktu untuk rapat khusus visi dan misi. Soalnya nanti ada notulen rapat sendiri untuk akreditasinya. Terima kasih. Maaf ya Pak ya, visi dan misi serta tujuan ini saya kontek di bawah, yang di bingkai. Bingkai bawah itu kan ada visi dan misi. Nah itu saya ya Pak. Ya, karena tadi maksudnya kan sekarang kan bahasa Arab nggak ada. Jadi makanya nanti ada waktu untuk rapat visi dan misi. Ini misi kita, visi yang dulu masih kita belum berubah sama sekali sejak awal. Maka nanti kapan rapat untuk menentukan visi dan misi kita. Selanjutnya ada notulen rapat di sebagian. Terima kasih. Ustaz, maaf ya, ini penyampaian dulu. Habis penyampaian itu baru ada yang tanya, ada waktunya masing-masing ya. Sampaikan aja, catat aja dulu apa yang mau dikomplain, apa tanya jawab ya. Maaf. Nanti aja. Siap. Ini penyampaiannya dulu. Tinggal dicoret, nanti ada soal tanya jawab soalnya. Oke, Bapak. Terima kasih banyak. Selanjutnya bab 3 tentang materi kegiatan dan program kerja pembinaan kesiswaan. Materi, tujuan, jenis dan bentuk kegiatan yang berjalan kesiswaan adalah sebagai berikut. A. Materi dan jalur pembinaan kesiswaan. 1. Materi pembinaan kesiswaan adalah pembinaan tentang A. Ketangguhan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kehidupan berbangsa dan beragama berdasarkan Pancasila. Yang C. Pendidikan pendahuluan bela negara. Yang keempat, kepribadian dan budi pekerti yang luhur, berorganisasi pendidikan dan kepemimpinan, keterampilan dan kewirausahaan, kesegaran atas sedikit, kesegaran jasmani dan daya kreasi, persepsi, apresiasi dan kreasi seni. Yang kedua, jalur pembinaan kesiswaan adalah organisasi intrasekolah atau OSIS, organisasi kesiswaan, latihan kepemimpinan siswa dan pembina siswa, kegiatan ekstrakurikuler yang tadi sudah tertera di bagian kurikulum dan yang sekarang adalah paskibra, rohis, karate, muhadirun, hadron, dan beberapa lainnya. Pertama, futsal, marching band atau drum band. Lalu yang keempat, kegiatan pemantauan wawasan Widya Mandala. Yang kesetaraan dalam lomba antar siswa tingkat kecamatan dan kabupaten serta provinsi maupun nasional. Lanjut, lalu yang tujuan, pada Dinas Kepala Bidang Kesiswaan bertugas mengurus segala sesuatu berhubungan dengan siswa. Harapan utamanya adalah bagaimana siswa menjadi insan beriman dan bertakwa dan selalu mengembangkan kepribadiannya untuk kemanfaatan pribadi, lingkungan, dan orang lain. Semua kegiatan siswa sudah terakomodir dan difasilitasi oleh sekolah berkenaan dengan dana. Tugas terbentuk lokasi kesiswaan sudah menentukan garis besar semua kegiatan yang boleh diikuti oleh siswa, di antaranya ada 8. Yang pertama, semua kegiatan dilaksanakan dengan izin kepala sekolah dan orang tua siswa. Semua kegiatan tidak merupakan tugas utamanya, yaitu belajar. Ketiga, semua kegiatan selalu berorientasi untuk pengembangan diri di setiap siswa. Semua kegiatan didanai oleh sekolah dan partisipasi. Semua kegiatan harus disesuaikan dengan agenda kegiatan sekolah. Semua kegiatan sudah terencana dengan baik dan matang. Semua kegiatan tidak menyebabkan
sekolah kecuali dalam keadaan mendesak dengan izin kepala sekolah. Yang C, jenis dan bentuk kegiatan pembinaan kesiswaan. 1. Terdiri dari 16, salah satunya adalah mewakili kepala sekolah apabila kepala sekolah berhalangan hadir kecuali masalah keuangan, dan penandatanganan surat-surat yang tidak didelegasikan, menyusun program kegiatan kesiswaan setiap awal semester dan melaporkannya kepada kepala sekolah untuk mendapatkan pengesahannya. Yang ketiga, merencanakan dan melaksanakan penerimaan siswa baru. Yang keempat, bersama atasnya keurusan kurikulum pengelolaan potensi siswa dan meleparkannya kepada kepala sekolah, merencanakan dan melaksanakan masa pengenalan sekolah atau LPS untuk kelas 7 baru, merencanakan dan melaksanakan latihan dasar kepemimpinan siswa, merencanakan dan melaksanakan study tour untuk kelas 7. Yang 8, kelas meeting. Ke-9, kegiatan pembinaan OSIS, kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan upacara bendera. 7K, yakni ketakwaan, keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, dan kesehatan. 13, kegiatan pelepasan siswa kelas 9. 14, kegiatan pendaftaran siswa-siswi ke SMA atau sederajat, mengatur tata tertib siswa dan mengurus siswa yang melanggar tata tertib, mengorganisir pelaksanaan tur kelas. 17, berarti sampai 19. 17, melaksanakan pemilihan calon siswa teladan dan berprestasi bersama-sama dengan BPK, kegiatan posyandu remaja dan perbisa. Yang kedua, jenis dan bentuk pembinaan kesiswaan khusus pembinaan OSIS. Yang A, peningkatan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ada 6. Salah satunya adalah melaksanakan perbuatan amalia sesuai dengan norma agama, mengadakan kegiatan lomba yang bersifat keagamaan baik akademik maupun non-akademik. Yang B, peningkatan kehidupan berbangsa dan bernegara ada 4. Yang pertama, melaksanakan upacara bendera pada setiap hari Senin serta hari-hari besar nasional lainnya. Lalu melaksanakan bakti sosial atau lingkup sosial kepada masyarakat. Dan terakhir, mengadakan lomba karya tulis bagi siswa dan siswi. Yang C, pendidikan pendahuluan bela negara terdiri dari 4. Melaksanakan tata tertib madrasah atau sekolah. Yang kedua, melaksanakan baris berbaris, melaksanakan wisata siswa pencinta alam dan kelestarian alam atau lingkungan hidup, mempelajari dan menghayati semangat juang pada pahlawan bangsa. Yang keempat, pembentukan kepribadian dan budi pekerti terdiri dari 3. 1. Melaksanakan tata laksana pergaulan, mengaktifkan kegiatan amal Jumat, meningkatkan sikap hormat siswa kepada orang tua dan guru. Yang kedua, pendidikan berorganisasi politik dan kepemimpinan terdiri dari 5. 1. Menetapkan OSIS, mengembangkan program OSIS, membentuk kelompok belajar, melaksanakan latihan kepemimpinan siswa, mengadakan media komunikasi. Yang kelima, mengadakan pementasan, pameran, dan bazar. Yang keenam adalah peningkatan keterampilan dan kewirausahaan. Terdiri dari 3. Yang pertama, meningkatkan keterampilan dalam menciptakan sesuatu yang lebih berguna, meningkatkan penyelenggaraan perpustakaan sekolah. Yang ketiga, meningkatkan usaha koperasi. Yang B, peningkatan kesegaran jasmani dan daya kreasi. Terdiri dari 4. 1. Meningkatkan kesadaran hidup sehat di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat, melaksanakan UKS, melaksanakan pemeliharaan keindahan, penghijauan, dan kebersihan sekolah, lalu meningkatkan kesehatan mental. Yang ke-D, program kerja terdiri dari A. Program kerja jangka pendek. Adapun program kerja jangka pendek merupakan suatu rencana pencapaian tujuan kegiatan dalam kurun waktu 1 semester sampai 1 tahun diantaranya, memberikan pilihan kepada peserta didik untuk memilih minimal 1 kegiatan ekstrakurikuler dengan persetujuan orang tua atau wali, membuat tata tertib siswa, menyusun pengurus OSIS, membina siswa yang bermasalah, menjalin hubungan yang baik dengan Wakasek kurikulum, Sarpres, dan Humas. Lalu yang B, program jangka panjang
Program jangka panjang waktu suatu rencana pencapaian tujuan kegiatan dalam kurun 2-5 tahun, diantaranya membangun sekolah yang berwawasan disiplin dan patuh terhadap peraturan yang berlaku di sekolah. 2. Mencetak siswa berprestasi, mengembangkan kepribadian siswa yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku, mengirimkan wakil siswa yang mengikuti OSN, O2SN, dan FLSN 2N. Dan terakhir, mencetak siswa untuk mempunyai nilai beretika dalam kehidupan sehari-hari. Rincian program kerja kesiswaan dalam 1 tahun, kegiatan awal tahun terdiri dari 5. Menyusun program kerja OSIS, LKS kelas 7 atau kelas 8 dan kelas 8. Melaksanakan rapat koordinasi kesiswaan, pembentukan MPLS atau SPMB, mengarahkan siswa untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diikuti siswa seperti pramuka, kegiatan harian. 1. Membina siswa untuk patuh dan disiplin pada aturan yang berlaku di sekolah, baik tertulis maupun tidak tertulis, mengontrol dan memberikan poin bagi siswa yang melanggar tata tertib sekolah, mengadakan piket siswa, promosi atau promosi dua siswa untuk piket. Di sini khususnya mungkin OSIS. Jadwal pembagian MBG per kelas, piket OSIS untuk doa berangkat atau doa pada saat sudah di lapangan dan pada saat pulang, kunjungan perpustakaan, sholat duha dan sholat zuhur berjamaah. Kegiatan mingguan, sekolah melaksanakan upacara pengibaran bendera setiap 1 minggu sekali, yakni hari Senin. Melaksanakan kegiatan jumantik dan tablet penambah darah untuk menanamkan rasa kepedulian sosial terhadap siswa. Melaksanakan kegiatan operasi bersih-bersih. Pelaksanaan hizban, melaksanakan senam di sekolah atau di hari Kamis. Melaksanakan pramuka dan muhadharah dengan pendamping wali kelas. Kegiatan bulanan, 1. Membimbing pengurus OSIS, mengadakan majalah bimbing atau maling sekolah, mengadakan razia, mengadakan lomba kebersihan kelas, mengadakan posyandu remaja per 3 bulan, mengadakan kegiatan literasi per bulan, dan bakti sosial. Kegiatan semester 1 dan 2, melaksanakan ujian semester, mengadakan kelas meeting, antar kelas di sekolah, lomba futsal, lomba baca puisi, lomba gambar atau kaligrafi, lomba cerdas cermat antar kelas, melaksanakan pesantren kilat pada waktu bulan Ramadan, melaksanakan kegiatan keagamaan Isra Mi'raj dan Maulid Nabi, mengadakan bazar dalam kurun bulan Maret, mengadakan kemah di sekolah per bulan sekali, mengadakan lomba cerdas cermat antar SD untuk pengenalan sekolah, dan mabit kelas 9. Selanjutnya, bab 4 adalah penutup. Kesimpulan, semua kegiatan yang dilaksanakan baik langsung oleh sekolah maupun oleh siswa yang berkaitan dengan pengembangan kepribadian selalu terencana dengan baik dan matang, dengan selalu membuat rencana program kerja atau kegiatan dan rencana anggaran kegiatan. Semua rencana harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan agenda sekolah dan selalu dipantau oleh kepala sekolah melalui wakasek kesiswaan. Peran serta yang sangat aktif dari seluruh siswa sangat diharapkan demi terwujudnya kepribadian siswa yang menuju ke arah yang positif. Saran-saran, seberapapun kegiatan itu terencana dan terlaksana, maka penulisan laporan pertanggungjawaban harus dibuat untuk dijadikan bahan evaluasi dan rekomendasi untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Harapan utamanya adalah kegiatan yang sudah terlaksana akan menjadi cermin atau gambaran sehingga kegiatan berikutnya akan terlaksana dengan baik dan sukses. Ada lagi mungkin? Mungkin sedikit dari saya mewakili kesiswaan. Sebelum saya tutup, mungkin Ibu Nanisi ada yang mau disampaikan kembali terkait yang tadi sudah dirapatkan oleh komisi. Ya, terima kasih Pak Kajian yang telah membacakan
tata tertib atau kesiswaan ini dari semuanya tidak ada yang berubah, hanya yang mendapat perubahan itu dari kegiatan harian, mingguan, dan bulanan, begitu saja. Di sini penambahannya adalah seperti MBG, terusnya mabit semacam itu. Ada yang mau ditanyakan? Atau kembali ke tata tertib? Bapak ada yang mau ditanyakan? Tidak, Ustaz. Mau masukkan aja di sini. Ya. Terima kasih atas paparannya dari kesiswaan dan OSIS ya, bagian itu. Ini paparannya sudah bagus. Tinggal pelaksanaan kita dalam 1 tahun ke depan kadang-kadang ada yang belum maksimal. Termasuk kemarin kita senilai kemarin itu seperti sebenarnya itu, tapi sangat mengganggu untuk pengisian rapor. Kemarin sempat bilang, saya lihat di grup SMP tulis nama-nama peserta didik yang ikut ekskul, sangat mengganggu sekali seperti teman dan gitu. Maka sempat saya bilang, tolong mestinya ada nama-nama peserta didik yang ikut dalam ekskul tersebut di dokumen baik kesiswaan maupun dalam proses itu, sehingga pas kita isi rapor, pas ditulis operator dan sebagainya tinggal diisi. Kadang tinggal sering ke operator aja, bapak ibu wali kelas tinggal ngisi nilainya berapa. Yang diperlukan dan dokumen tersebut nama-nama yang ikut dalam ekskul. Tadi kita banyak banget ekskulnya, pasti di antara itu banyak ikut anak kita. Kenapa setekankan itu? Tani adalah harga jual kita, Bapak Ibu. Oh, ini ekskulnya banyak di ini. Kalau tidak ada ekskul di rapor, jadi pertanyaan dari orang tua. Ini apa kegiatannya sendiri kok nggak ada ekskulnya? Tapi kalau banyak di rapor tercantum di situ dan ada nilainya, itu adalah penilaian yang luar biasa untuk sekolah kita. Untuk selanjutnya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini yang study tour ini adalah kan 2 tahun sekali ya, yang diikuti oleh kelas 7 dan kelas 8. Kemudian masalah keamanan dan kebersihan ini, saya udah MOU dengan RW, sudah saya sampaikan Bapak Ibu, dengan RW 3 dan RT 1. RT 1 kemarin pernah menyinggung baterai, jadiin baterai tangan kita yang merapat di situ. Dia tinggal baterai kemarin maaf dan kebersihan. Kalau kebersihan sih alhamdulillah kelihatan bagus. Cuma ya masih ada yang namanya kebersihan. Sekarang kipas angin, debunya gak kayak apa, gak kotor itu. Gimana cara wali kelasnya? Apa usaha, apa gimana, apa mobil orang bisa ngopain orang dengan apa? Dengan uang kelasnya. Iuran aja satu kelas berapa orang, berapa ribu, jangan 2 bulan sekali kita panggil tukang yang bersih bisa. Kita nggak bekerja, tapi bisa seluruh bekerja, berpikir untuk kemajuan itu. Karena nanti udah debunya kayak apa gitu di pasar kelas. Kemudian berikutnya, untuk pemilihan siswa teladan ini kita belum terlaksana. Siswa teladan belum terlaksana kayaknya. Ini yang kemarin itu kita hasil rapat yang kemarin. Tadi ada jadirannya dan SKN-nya untuk kelas 9. Sementara yang kelas 7 dan kelas 8 belum terlaksana seperti itu. Mungkin itu dulu. Nah, kemudian itu lomba ini kita belum pernah ikut yang akademik. Yang pernah kita usulkan bentuk satu kelompok anak-anak, mungkin IPA kelompok ini udah seperti itu, kan belum berjalan. Tolong kita laksanakan dan masukan yang terbesar baru untuk PKKS adalah kita belum dapat
mengikuti dapat piala dalam akademik. Kalau akademik luar biasa tuh akademiknya. Itu yang dari PRT juga. Kemudian KFT sudah jalan, alhamdulillah. Kemudian mungkin ditambah nanti Pak Fajar zakat fitrah. Itu program tujuan dana zakat fitrah. Ya nanti kan terusan sebelumnya sudah tersusun bahwa tidak perlu menunggu dari kepala sekolah punyanya Pak, kita mulai zakat fitrah. Ayo silakan. Baik, itu sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sekolah Haji Muhammad Sarfidi. Memang kalau mengenai rokok, saya udah wanti-wanti sama anak-anak. Kalau kamu memang sudah kebiasaan merokok, tolong merokok jangan pakai baju sekolah. Karena kita kendalanya juga di warung diadakan, di rumah juga orang tua diperbolehkan. Jadi saya ke anak-anak itu, kalau kamu merokok, perokok berat, sudah merokok, itu tolong di lingkungan sekolah jangan merokok, terutama pakai baju sekolah. Itu yang kita tegaskan. Terus mengenai OSN, kita sudah hampir guru-guru sudah milih, sudah berjalan waktu itu. Saya pilih Keisha, seharusnya Bu Rama pilih Keisha, itu pilih Keisha. Jadi semuanya Keisha. Jadi anak kita itu belum hanya satu orang aja yang bisa, yang lainnya tidak. Jadi di situ ada Keisha, di situ ada siapa lagi? Anaknya kelas 8 juga. Yang saya pilih gini, Siti Muharram. Bahasa Indonesia juga pilih, bahasa Inggris milih. Jadi kita repot. Jadi kita pengen tolong ada pemasukan anak kita itu yang sudah kita pilih satu, terutama guru-guru lain juga pilih. Macam itu mengenai untuk OSN. Kalau saya lihat dari MGMP OSN IPS, swasta juga ikut, tetapi hanya di babak dia tidak sampai pada pilihan atau hanya ikut tapi nilai dapat langsung mundur. Saya lihat semacam itu. Dan awalnya juga ikutnya online. Terus mengenai kebersihan, saya minta kepada Walas, kita sudah berbagai cara, ada lomba kebersihan setiap bulan atau 2 bulan sekali, alhamdulillah berjalan. Tapi memang tahun kemarin itu sama bersih lantai, tembok kotor karena 1 tahun tidak dicat. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan tahun ini kita bekerja dengan Walas, temboknya sudah bersih, kita hias lagi kelas-kelas kita, kebersihan tetap berjalan. Alhamdulillah. Terus mengenai anak-anak sering coret-coret tembok atau apapun, saya mohon kepada Dewan Guru, jangan sampai kita lengah terhadap anak-anak kita, terutama di jam pelajaran. Jangan sampai kelas itu kosong, karena kenakalan anak-anak kita itu dipicu dengan guru tidak ada di kelas. Itu Bapak Ibu Guru. Untuk mengenai program-program saya yang sudah kita jalankan, memang ada beberapa program yang belum saya jalankan mengenai adalah OSN aja. OSN yang belum kita jalankan, alhamdulillah. Terusnya sama kita dulu punya rencana Dewan Guru, yaitu rencananya adalah pada bulan puasa itu anak-anak OSIS membagi takjil. Kita belum, ya, itu belum. Semua alhamdulillah program. Bahkan saya juga ada di sini saya sudah buat, yaitu evaluasi 1 tahun sudah, tetapi tidak bisa karena kita sudah berjalan. Evaluasi 1 tahun sudah.
Nah itu aja Bapak Kepala Sekolah dan Dewan Guru, mohon kerjasamanya. Yang belum kita laksanakan mari, karena kita punya grup MGMP mapel masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan kegiatan ekskul khususnya tilawah, kita mohon tahun ini kerjasama dengan OSIS, siswaan atau OSIS ya, untuk bisa mewakilkan setiap kelas itu ada satu peserta. Kan gurunya dua ini, saya sama Ustazah Bu Vivi itu. Ustazah Vivi yang perempuan Korea, saya yang muridnya. Coba kita seleksi, masanya sekelas nggak ada satu orang itu. Mungkin tahun kemarin kita kurang serius ya, kita coba tahun ini. Jadi per kelas itu ada wakilnya, satu orang saja tuh. Berarti kalau di total semua 6 kelas, kita kelas 9 ya, kelas 7, 8, berarti 6 orang. 6 orang laki-laki, 6 orang perempuan. Nah itu gimana caranya di awal tahun ajaran ini kita seleksi betul. Di hari pertama kita mulai, nanti bila perlu pas pengenalan sekolah itu mencari mana anak-anak yang benar-benar punya minat bakat. Ntar aja yang punya minat aja dulu, kemauan, syukur-syukur ada bakatnya untuk kita ajarkan ekskul tilawah ini sehingga ada peningkatan progresnya dari tahun ke tahun. Ini kadang kita sampai keluar ngumumin di daftar hadirnya ada namanya, tapi pas kita panggil nggak ada. Akhirnya terakhir peserta ekskul saya itu hanya Reza, dan terakhir ikut si DB Hafiz. Kalau untuk Ustazah Bibi kan hanya Madu ya, hanya itu yang bertahan sampai akhir. Jadi mohon kita sama-sama nih untuk tahun baru minimal 1 orang perwakilan untuk kegiatan tilawahnya. Bikin itu, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nambah sedikit untuk tilawah. Memang tadinya untuk yang perempuan itu sebenarnya 10, bahkan sampai 15 selesai. Cuman ya itu setelah baca mau-mauan doang sebenarnya itu. Tapi ketika udah dites bacaannya ternyata masih ikro gitu, jauh banget. Jadi yang bertahan itu karena emang mungkin karena dia kemauannya 1, karena dua dia emang udah bisa baca Al-Quran. Nah, kemarin sempat diikutin nama kelas 7C 2 orang, Savana sama Siti Kalsum. Ternyata dia bacaannya belum bisa. Susahnya anak-anak kita ini minatnya ada tapi baca Al-Quran itu belum bisa. Itu juga kendala kita untuk ngajarin itu nggak bisa juga gitu. Kalau untuk ngajarin tilawah ini yang benar-benar nih kalau kita mau fokuskan yaitu dia benar-benar udah fasih dalam membaca Al-Quran. Kalau dia masih baca Iqra itu susah, nggak bisa. Kita aja yang udah lancar baca Al-Quran ketika belajar tilawah itu sampai bertahun-tahun baru bisa gitu. Makanya satu mundur dari 15 jadi 13, jadi 11, jadi 10, jadi 5, 4, 3 sampai 1 yang bertahan semua madu mas 8 gitu. Karena dia setelah mengikuti, ternyata begini itu belajar tilawah gitu. Udah ribet sama belajar lagu, ribet juga ngenalin huruf yang dia baca gitu. Akhirnya mundur. Akhirnya tersisa 1 orang yaitu Madu. Karena emang dia baca Al-Qurannya udah lumayan. Jadi dia ketika ngajarin nada udah bisa mengikuti gitu. Mungkin kendalanya anak-anak ini gak mau ngikutin tilawah karena mungkin dia bacanya masih Iqra gitu misalnya. Kalau masalah tilawah itu emang berat banget sebenarnya. Kalau dilihat didengar emang gampang dia goli-golin ya. Tapi kalau udah dipelajari, masya Allah, saya aja belajarnya sampai 17 tahun baru di luar kepala, gitu.
Mungkin itu saja tambahan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada Bu Pipi. Mungkin